Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati teman-teman semuanya, karyawan Yayasan Padang Sultan Agung, malah pada kesempatan pagi hari ini kita tidak lupa panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih mengikuti petunjuk-Nya. Kita masih diberikan iman, Islam, dan juga kesehatan, sehingga bisa kita kumpul bersama pada pagi hari ini untuk belajar bersama. Salam serta salawat tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kemudian. Teman-teman yang dirahmati Allah, sehari ini tidak menggurui ya, kita belajar bersama ya, kita belajar bersama ya, yang kemudian nanti kita petik dari apa yang kita pelajari, kita ringkaskan apa hasilnya gitu ya. Mungkin kita banyak yang sudah hafal tentang surat Al-Quran ayat 1 dan 2 ya. Apa Mas Asri? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Terus Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kita tidak ragu lagi Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kita itu ingin jadi orang yang bertakwa gitu ya. Dan kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu jadi petunjuknya. Oleh karena itu hari ini saya mengajak panjenengan bersama untuk belajar bersama tentang ya, ayat Al-Quran ya, yang isinya adalah memberikan petunjuk kepada kita semua untuk kehidupan kita semua menuju jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Saya mengajak pada teman-teman untuk belajar kita membaca surat Al-Isra ayat 36. Surat Al-Isra ayat 36 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau kita lihat dari terjemahannya begini. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Ini tentang kita harus, apa yang kita lakukan itu harus kita ketahui, dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita sampaikan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, termasuk apa yang saya menyampaikan hari ini juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, ini dalam kaitannya dengan kita sama-sama untuk belajar ya. Nah, untuk memahami ayat ini, kita coba
beberapa tafsir. Kita melihat beberapa tafsir dan kita bacakan saja sama-sama ya. Kita mengambil dari tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar, panjenengan bisa semuanya bisa buka tafsir web, itu ada semuanya ya, lengkap ya. Al-Muyassar, Kementerian Agama Arab Saudi. Nah, apa menafsirkan tentang ayat ini? Ya, ayat ini. Ya. Dari tafsir ini mengupas tentang ayat Al-Isra ayat 36 ini ya. Dan janganlah engkau wahai manusia mengikuti apa yang tidak engkau ketahui, akan tetapi pastikan dan verifikasi kebenarannya dahulu. Nah, jadi untuk memastikan memastikan kebenaran yang kita ketahui itu diperlukan verifikasi. Nah, sesungguhnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai bagaimana ia menggunakan pendengarannya, penglihatannya dan hatinya. Nah, apabila dia mempergunakannya dalam perkara yang baik, niscaya akan memperoleh pahala, dan jika ia mempergunakan dalam hal-hal yang buruk, maka dia akan memperoleh hukuman. Ya, ini tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Arab Saudi, mencoba mengupas surat Al-Isra ayat 36. Kemudian tafsir yang lain, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ya. Ini markas takzim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Abdul Imad Zuhair Hafidh, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Ya. Apa yang dituliskan, apa yang dia tafsirkan, dan janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Sekali lagi, janganlah kamu mengatakan apa yang kamu tidak mengetahui. Namun pastikanlah kebenarannya terlebih dahulu sebelum kalian mengatakannya. Ini cek kebenarannya. Sesungguhnya manusia pada hari kiamat akan ditanya tentang pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya. Sesungguhnya hukum-hukum yang mulia itu akan dipertanggungjawabkan manusia pada hari kiamat. Ini kita diminta untuk hati-hati ketika kita mengatakan sesuatu kepada orang lain ya, itu harus dicek dulu kebenarannya, apa yang disampaikan itu benar atau tidak, apalagi menyampaikan informasi terkait dengan data ya, apalagi terkait informasi dengan orang lain. Nah, dan juga ketika tentang dirinya pun harus dicek gitu ya, terlebih dahulu ya. Kemudian tafsir yang lain, tafsir Al-Mukhtasar, tafsir Riyadnya di bawah pengawasan Syekh Dr. Sahih bin Abdullah bin Hamid, Imam Masjidil Haram. Dalam tafsir ini tekankan ini, wahai anak Adam, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ya, berarti taklid ya. Sehingga kamu hanya mengikuti prasangka dan insting belaka. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, sehingga kamu hanya mengikuti prasangka atau insting belaka. Ini berarti jalan tanpa kepastian ya, tanpa petunjuk. Sebab manusia pasti akan mempertanggungjawabkan baik buruknya penggunaan alat pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang baik akan diberikan pahala dan ganjaran, sedangkan yang buruk akan diberikan hukuman dan azab. Berarti kita ngomong
menyampaikan, mengerjakan itu harus hati-hati. Nah. Kemudian dari tafsir yang lain, tafsir min Fathil Qadir, nah, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, Madaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui, tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ini tuntutan kita harus memang mengetahui secara persis tentang apa yang kita sampaikan, apa yang kita kerjakan. Nah, di sini ada penegasan di sini. Allah melarang manusia mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui, atau melakukan suatu amalan tanpa berdasarkan ilmu. Ada penekanan kaitannya dengan kita sekarang sedang bekerja, ya, berarti melakukan suatu amalan tanpa berlandaskan ilmu, seperti menjelekkan atau menuduh orang lain tanpa dasar dan mengikuti firasat atau prasangka semata. Nuduh orang tanpa bukti, hanya prasangka, kayak mungkin sing kayak iki. Nah, ini. Nah. Kemudian selanjutnya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita ini pemilik anggota tubuh, pemilik anggota tubuh akan ditanya untuk apa ia gunakan, karena anggota tubuh tersebut hanya sebatas alat. Apabila digunakan dalam kebaikan, maka pemiliknya berhak mendapatkan pahala, dan apabila ia gunakan untuk keburukan, maka pemiliknya berhak mendapatkan siksa. Ya. Tafsir selanjutnya, tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad ke-14 Hijriah, abad 14, ya, berarti masih ini. Ya. Jadi maksud dari surat Al-Isra ayat 36 tadi, menurut tafsir ini, janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui, namun telitilah setiap apa yang hendak kamu katakan dan kerjakan. Nah, kita diminta untuk meneliti, mencermati apa yang kita katakan dan apa yang kita kerjakan. Ngerti nggak yang kita kerjakan itu, ya? Nah. Janganlah pernah sekali-kali menyangka semua itu akan pergi tanpa memberi manfaat bagimu dan bahkan mencelakakanmu. Harus pikir-pikir, ini memberikan manfaat atau memberikan mandorot. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kemudian dalam uraiannya, sudah sepantasnya seorang hamba yang mengetahui bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang segala sesuatu yang telah dia katakan dan perbuatan, serta cara pemanfaatan anggota badan yang telah diciptakan untuk beribadah kepadanya, untuk mempersiapkan tanggung jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Akan ditanyai nanti yang kita lakukan itu, kita melakukannya waton atau berdasarkan pengetahuan yang benar. Hal itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan menggunakan hanya dalam rangka pengabdian diri atau beribadah kepada Allah. Orang akan sadar tentang pertanggungjawaban itu kalau dalam konsep pikiran kita bahwa yang kita lakukan itu dalam rangka ibadah. Mengikhlaskan agama ini hanya untuknya, yaitu untuk Allah, dan mengekangnya dari setiap yang dibenci Allah. Kemudian ini tafsir yang dari Indonesia ini,
Hidayatul Insan bil Tafsir Al-Quran, Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, MPDI. Dalam tasawuf ini jelaskan, bahkan perhatikan dahulu keadaannya dan pikirkan dahulu akibatnya jika kau hendak mengucapkan atau melakukan sesuatu. Sekali lagi, hendaklah dipikirkan keadaan dahulu dan pikirkan dahulu akibatnya jika engkau hendak mengucapkan atau melakukan sesuatu. Kira-kira berdampak baik atau berdampak buruk. Apa yang kita kerjakan itu harus betul kita ketahui berdasarkan pengetahuan. Oleh karena itu sepatutnya seorang hamba yang mengetahui bahwa ucapan dan perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban. Kita perlu menyiapkan pertanggungjawaban untuknya. Nah, hal itu tentu dengan menggunakan anggota badan untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya dan menjaga dirinya dari melakukan perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mengetahui sesuatu itu, memahami sesuatu itu penting. Ya. Segala sesuatunya harus dipahami, diketahui dengan benar. Ya. Kemudian kalau kita lihat ayat yang lain, ya. Surat Al-Mulk ayat 2, ya. Surat Al-Mulk ayat 2. Yang artinya, dan Dia yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya atau optimal amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Lagi di sini Dia menguji kita semua. Allah akan menguji kita, siapa di antara kita itu yang lebih baik amalnya. Di sini dijelaskan bahwa jika seorang muslim sedang melakukan ibadahnya, maka dipersiapkan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Baik ilmu pengetahuan yang berkaitan dengannya maupun teknis pelaksanaannya. Maka ketika kita melaksanakan ibadah haji, ya tentang ilmu haji itu, pelaksanaan haji harus dipahami sehingga nanti kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mau melakukan sholat, ya kita pahami dulu tentang bagaimana sholat itu, bukan hanya gerakannya, tapi juga kita memahami maknanya. Kadang saya sering bertanya ke mahasiswa itu, dari satu tanya kata, apa kata makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Diam, membisu. Ya. Padahal ini bacaan wajib ya. Nah, ini artinya kita melaksanakan tidak berdasarkan ilmu. Ya. Ini ya. Nah, ini terkaitan dengan pekerjaan kita. Ini kita termasuk saya kan, panjenengan semua dan saya. Seorang muslim yang sedang mendapatkan amanah jabatan publik di wilayah eksekutif, legislatif, yudikatif maupun pekerjaan yang lain, maka orang itu pasti kita semestinya memenuhi amanah tersebut semaksimal mungkin agar betul-betul mampu mempersembahkan yang terbaik. Jadi sekarang kalau kita kembali kepada tugas masing-masing, ya berarti bagian akuntansi harus paham betul tentang konsep akuntansi sehingga tidak salah dalam melakukan pencatatan. Bagian publikasi, apalagi ini hati-hati ya, bagian publikasi ini harus cermat betul, jangan sampai publikasinya
nanti menimbulkan masalah. Ini apalagi disaitkan dengan mendiskreditkan seseorang, apalagi gitu ya. Nah, nih, menimbulkan fitnah yang luar biasa, dan itu membuat kita sulit ya, membuat suatu pekerjaan itu menjadi clear, tapi justru menjadi runyam. Nah, jadi di sini amanah dan profesionalitas merupakan ciri utama ya, orang dalam melakukan pekerjaan. Kemudian kalau kita singgung dalam surat Al-Anfal ayat 27, hai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, ini kaitannya dengan tadi, harus mengetahui ilmunya ya, harus dilakukan secara ikhlas, dan kita menjaga amanat yang diberikan kepada kita. Amanat itu bisa amanat dari Allah dan amanat dari sama manusia. Kita mendapatkan amanat dari pimpinan kita, maka kita sama-sama bisa laksanakan amanat itu atau tugas-tugas yang diembankan kepada kita berdasarkan ilmu. Ya. Jadi yang kita tuntut adalah kita meningkatkan pemahaman terhadap apa yang ingin kita kerjakan. Berarti kita meningkatkan profesionalisme kita. Ya, kita tingkatkan terus, jangan monoton. Nggak ada peningkatan dari hari ke hari, begitu saja. 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun nggak ada peningkatan sama sekali, nggak ada penambahan pengetahuan sama sekali untuk memperbaiki kualitas yang kita kerjakan. Nah, dari beberapa hal tadi, dari beberapa ayat dan yang kita bacakan tadi, dari penafsiran tadi, ya, kita perlu profesionalitas berdasarkan ilmu yang kita betul-betul kita pelajari dengan baik, dan kita melakukan sesuatu itu dengan ikhlas ya. Nah, di sini ada hadis mengatakan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah sangat menyintai orang yang melaksanakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dilakukan dengan itqan. Itqan itu sungguh-sungguh, teliti ya, dilakukan secara profesional. Nah, ini. Nah, jadi beberapa satu ayat, 2 ayat yang disampaikan tadi, dan kita sudah baca sama-sama, kita dengar sama-sama tentang tafsirnya. Intinya adalah monggo kita sama-sama, kita sebagai orang yang diberi amanah untuk melaksanakan tugas di yayasan ini, monggo kita sama-sama selalu tingkatkan ilmu kita terkait dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan lebih baik, sehingga kualitas pekerjaan kita bisa semakin hari semakin baik. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah ya, bagi kita ya, karir kita bisa meningkat. Ini bagi kita. Tapi bagi organisasi, kinerja organisasinya juga akan meningkat. Nah, kejayaan organisasi ini, kejayaan yayasan ini juga akan tergantung pada profesionalisme kita. Kalau profesionalisme kita rendah, ya berarti dikatakan kerja kita tidak profesional, ya maka organisasi ini juga tidak akan berkembang. Jadi perkembangan organisasi itu akan sangat tergantung pada kemampuan SDM yang dimilikinya. Nah, ya sekali lagi kita sama-sama monggo kita tingkatkan
kemampuan kita, pengetahuan kita, ilmu kita, termasuk keterampilan kita dan keikhlasan kita dalam bekerja. Ya. Ya. Oke, semoga Allah memberikan jalan yang baik bagi kita untuk mencapai itu semuanya. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan terbaik bagi kita, kesempatan bagi kita untuk bisa belajar. Yang ada kesempatan untuk belajar ya belajar. Ya. Ya, ada training ya ikuti training. Nah itu dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan kita. Sekali lagi juga jaga mulut kita, jaga tangan kita, jaga pendengaran kita. Ya. Nah, supaya kita menggunakan alat-alat yang diberikan Allah untuk hal yang benar, hal yang baik, dan kita terhindar dari apa yang Allah peringatkan. Ya, kita terhindar dari siksa api neraka. Oke, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan itu mengingatkan kembali kepada diri saya untuk selalu berusaha untuk menyampaikan berdasarkan